Halo, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel dan video ini seperti biasa masih bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. IHSG ditutup di 4988,87, naik 0,3% dibandingkan dengan penutupan Jumat kemarin. Body candle small white body candle dengan upper shadow yang juga lumayan panjang. Nih kalau kita zoom in, upper shadow-nya masih lumayan panjang dibandingkan dengan bodinya, jauh lebih panjang si shadow-nya. Ini menunjukkan adanya sedikit rejection di situ. Candle-nya masih bikin higher high dan higher low, masih bukan hal yang jelek juga. Tapi di sini kita lihat bahwa ada previous high di 5019 yang kemungkinan bisa jadi resisten untuk pergerakan si IHSG. Untuk sementara ini, kalau kita lihat dari tren yang agak besarnya dari sejak bulan Juni, IHSG masih cenderung sideways, belum melanjutkan bullishnya karena di sini belum kita lihat ada swing higher high yang lewatin 5139. Semoga aja masih bisa bagus untuk kedepannya beberapa hari lagi di minggu ini pastinya, semoga indeksnya makin bagus. Akumnya sendiri masih cenderung downtrend dengan histogram hari ini merah yang sedikit sama dengan average-nya, jadi agak mengkhawatirkan sih sebenarnya. Oke. Mari kita cari beberapa saham yang hari ini diakumulasi. Kita pakai perintah di bot XPACCS. Hari ini yang akum histogramnya hijau di atas average itu ada beberapa saham, diantaranya Antam BCA Cepin, Doit NV, Inco LC, PTPP, CMA. Kita mulai dari yang abjadnya paling pertama. Antam ditutup di 640, naik 6,7% dibandingkan dengan minggu kemarin. Mendekati area resisten 645-650. Di sini kita lihat bahwa akum histogramnya di atas average jauh sekali. Berwarna hijau di atas average ini bagus. Mungkin mengikuti dua temennya ya, Inco sama Tinsnya. Jadi semoga aja sih besok si Antam bisa masih ngelanjutin naik sampai area resisten 645-650. Dan kalau misalkan bisa breakout, ini kita lihat ke belakang. Di sini ada sedikit resisten yang mungkin belum dites, itu di sekitar 665, tapi nggak apa-apa, baru sekali jadi support terus kemudian di breakdown dan belum ada yang ngetes. Kalau misalkan dia bisa breakout lagi, siapa tahu bisa ke 700 ya. Ini resisten di atasnya sih kayaknya sih 700. Kalau yang agak kuat mungkin itu sekitar 735 mungkin. Nih di sini ya, mungkin sekitar 735-an. Semoga saja Antam besok bisa breakout. Berikutnya ada BBCA yang hari ini juga diakumulasi lumayan kenceng. Kelihatan dari histogramnya hijau di atas average. Akumnya masih bagus, uptrend merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Kalau misalkan kita lihat di sini kelihatan ya uptrendnya, akum lainnya juga masih bagus banget. Area resisten masih sama seperti video kemarin sekitar 30.200, 31.000. Candlenya masih higher high, higher low. Di sini bodinya bisa dibilang candlenya bikin black marubozu. Black marubozu, white marubozu maksudnya. Candlenya bikin higher high, higher low, white marubozu, bagus lah. Semoga besok bisa sampai resisten 30.200, 31.000. Saham berikutnya yang akumnya juga kencang itu Cepin. Hari ini tutup di 6.500, breakout resisten 6150, 6350. Ini bagus sekali karena didukung dengan volume yang juga di atas average. 2 hari terakhir ini, hari Jumat kemarin dan hari Senin ini histogramnya di atas average, hijau di atas average, bagus sekali. Akumnya juga merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Kemudian kalau kita lihat ke belakang, di sini ada resisten yang cukup lumayan tebel ya, bisa dibilang areanya mungkin agak sedikit luas. Tapi nggak masalah, semoga besok masih bisa ngelanjutin kenaikan. Tapi kalau misalkan ternyata besok enggak, kita punya batas aman. Ibaratnya kita switch ke time frame hourly. Di sini kamu boleh take profit kalau misalkan harganya turun ke bawah 6.300. Di sini kalau kita lihat di time frame hourly, pada waktu akhir sesi 1 itu ada inside bar pattern, kemudian di break di sesi 2. Waktu dia breakout ke atas 6400 itu sebenarnya boleh average up, tapi kalau misalkan besok ternyata turun harganya ke bawah 6300, kamu boleh take profit. Saham berikutnya kita coba lihat Doit ya. Seingat saya sih Doit ini nggak terlalu bagus chartnya, karena nah ini kita lihat bahwa dalam 2 bulan terakhir, 2-3 bulan terakhir, Doit itu masih cenderung sideways. Memang sih 4 hari terakhir, 4 candle terakhir ini akumnya hijau, jadi bisa dibilang merah di atas hijau, hijau di atas biru. Kita bisa bilang bahwa si big playernya cenderung konsisten melakukan aksi akumulasi. Tapi ya memang trennya sendiri masih cenderung sideways antara 116 sampai 160. Dengan posisi harga sekarang yang di dekat area resistennya, kayaknya sih nggak menarik ya untuk ditradingkan, karena
riskan juga. Di sini kita lihat bahwa ada gap 157161 yang dibentuk di bulan Maret kemarin dan dites 1 kali sebagai resisten di bulan April dan kemudian 2 kali di awal Juni, 3 kali di pertengahan Juni. Jadi sekarang bisa dibilang kali keempat dia bisa ngetes area resisten 157161. Buat kamu yang masih belum punya barangnya, sebaiknya sih cari saham yang lain, jangan yang duit ini ya, karena posisi harganya udah di dekat area resisten. Saham yang menarik perhatian hari ini adalah NV. Jadi NV Technologies Indonesia Tbk ini hari ini naik 24,4%. Karena harganya di bawah Rp200, jadi batas auto rejectionnya itu 35%. Jadi tadi tertingginya sampai 115, kemudian ditutup di 107. Dari 115 ke 107 itu lumayan ya. Kalau misalkan kita switch ke time frame yang lebih kecil, di sini akan kelihatan bahwa dari 115 ke 107 itu adalah jeda yang agak lebar, jadi turun 6,96%. Ini nggak terlalu ibaratnya bisa dibilang agak sedikit berbahaya. Kalau kita lihat juga dari candlenya sendiri, chartnya ini banyak bikin upper shadow yang lumayan panjang. Jadi kayaknya sih big playernya cukup dominan di saham ini. Jadi buat kamu yang masih punya NV, besok hati-hati ya kalau misalkan harganya turun. Misalkan kita bikin time frame 15, di sini ada batas cut loss-nya bisa di sell kalau harganya turun ke bawah 102. Padahal dari 107 ke 102 itu juga lumayan. Kalau kita ukur sih di sini kira-kira 4,67%. Buat kamu yang belum punya NV, nggak usah dibeli, nggak apa-apa, cari saham yang lain aja. Saham berikutnya yang histogram akumnya di atas average adalah Inco. Hari ini Inco naik 7,2%. Dibandingkan dengan closing Jumat kemarin dan harganya tutup di 3130 yang artinya dia berada di area resisten 3100 3190. Di sini kalau kita lihat bahwa dalam 3 bulan terakhir, 2 sampai mungkin 2 bulan terakhir ya, dari bulan Mei sampai bulan Juni, harga Inco itu sebenarnya nggak kemana-mana. Masih cenderung sideways di antara range 2690 sampai area resistennya 31 3190. Jadi buat kamu yang masih belum punya Inco, sebaiknya cari saham yang lain. Buat kamu yang masih punya Inco, besok dilihat candlenya, siapa tahu di time frame yang lebih kecil, mungkin hourly ada reversal pattern atau gimana. Untuk hari ini sendiri kami juga kasih rekomendasi beli untuk Inco pada saat harganya breakout ke atas 2970. Jadi waktu tadi di sesi 1 kita melihat bahwa pada hari Jumat kemarin ada pola sedikit sideways di antara 291 297. Jadi pada saat sesi 1 tadi di antara jam 10 sampai jam 11 tadi harganya sempat breakout 2970. Itu bisa jadi area untuk trading strategi untuk average up atau mungkin untuk baru pertama beli. Jadi kalau kita ukur dari 2970 sampai sekarang pada harga penutupan itu sebenarnya udah naik 5,39%. Jadi buat kamu yang tadi sempat nyopet beli ketika dia breakout 2970, dijual di 3130 atau besok pagi dijual, itu pun juga bukan satu trading yang jelek ya, karena di sini kenaikannya udah bisa dibilang 5%-an lah. Dikurangin fee 0,4%, 15.25 beli, mungkin sekitar 5% dapat lah. Saham berikutnya adalah LSIP. Nah, salah satu saham di sektor agri yang hari ini naiknya bisa dibilang didukung oleh akumulasi adalah si LSIP ya. Jadi nanti kita lihat bahwa si ALI sama BPT agak sedikit berbeda nasibnya dengan si LSIP ini. Nah, posisi sekarang ditutup di 890, naik 3,5%. Nah, ini area resistennya 890 910. Jadi kalau kita lihat di chartnya di bulan April dia sempat dites 1 kali di 890 910 juga. Terus kemudian di awal Juni 890 910 itu jadi resisten, dan sekarang di pertengahan Juni juga di 890 910 jadi resisten, dan sekarang areanya mendekati 890 910 juga ya. Jadi ini adalah kali keempat untuk dia ngetes resisten. Kalau misalkan dia breakout, resisten berikutnya itu ada di 980 990 ya, anggap aja sampai 1000 lah ya. Jadi itu sekaligus angka resisten psikologis. Kalau kita lihat di 980 990 ini adalah bekas gap yang pernah dibuat di awal Maret. Jadi waktu itu dia harganya turun, dia bikin gap down, dan sampai sekarang gapnya belum ditutup. Jadi bisa dibilang gap ini kemungkinan jadi resisten. Jadi buat kamu yang masih punya si LSIP masih boleh disimpan, tapi kalau misalkan besok breakout ya boleh nambah dengan area resisten kemungkinan 980 990, karena di sini kalau kita lihat bahwa di atas area resisten yang sekarang sampai area resisten 980 990 itu bisa dibilang agak clear ya. Jadi
Siapa tahu kenaikannya lumayan. Apalagi juga didukung dengan akumulasi selama beberapa candle terakhir. Akun histogram cenderung konsisten berwarna hijau, yang artinya big player juga cenderung konsisten melakukan aksi akumulasi. Siapa tahu LSIP bisa lanjut terbang ya besok-besok. Amin. PTPP hari ini tutup di 10.20. Seperti yang kamu lihat di sini polanya inside bar. Jadi high dan low hari ini berada di dalam area high dan low kemarin hari Jumat. Jadi bisa dibilang ini polanya bikin inside bar. Buat kamu yang belum punya si PTPP, kamu boleh beli kalau misalkan besok harganya naik ke atas 10.35. Cut loss di bawah 995 mungkin agak jauh ya. Kita bisa switch ke time frame hourly. Kalau misalkan besok nanti ada titik untuk cut loss yang lebih bagus, mungkin bisa dipakai. Untuk sekarang sih kita bisa lihat bahwa ini low-nya di 955. Jadi cut loss-nya mungkin agak lumayan lah ya. Jadi dari 1035 ke 955 itu 7,73%. Buat kamu yang mau beli, kalau misalkan besok harganya naik ke atas 1035, perhatikan size-nya. Jadi jangan terlalu besar juga supaya cut loss-nya nggak terlalu gede. Karena di sini kalau misalkan kita lihat ada dua gap yang dibentuk di awal Maret, ini kemungkinan sih jadi resisten juga. Kalau misalkan di sini ada dua gap yang pertama dia agak lebar di area 1050 sampai 1100, gap yang kedua ini agak kecil jadi 1130 1155. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka gap yang kecil. Jadi gap yang gede itu agak apa ya, bias mungkin. Agak ya gitulah. Gap yang kecil buat saya resistennya jadi agak lebih terarah lah, 1130 1155. Jadi siapa tahu besok bisa sampai ke area tersebut ya. Tapi belinya kalau misalkan breakout 1035 aja ya. Untuk saham yang terakhir adalah SCMA. Naik 4,6% seperti cerita di video kemarin. Jadi SMA itu berhasil tutup di 1195 di hari Jumat kemarin. Akumnya bagus sekali, merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Ini bagus sekali, akumnya uptrend. Uptrend menunjukkan adanya akumulasi ya. Jadi big player cenderung konsisten melakukan aksi akumulasi. Ditutup di 1250, artinya ada peluang dia bisa melanjutkan kenaikan. Kalau misalkan kita lihat di sini ada gap yang dibentuk di bulan Februari di 1230 1245 dan hari ini tutup di 1250, artinya satu tick di atas gapnya. Jadi bisa dibilang satu tick di atas resisten, bisa dibilang valid breakout resisten. Tapi nggak menutup kemungkinan besok ada sedikit koreksi untuk kemudian ngetes area supportnya ya. Jadi buat kamu yang masih punya SMA boleh disimpan dulu, nggak masalah. Besok siapa tahu analisnya kasih sinyal untuk take profit baru ikutan take profit. Tapi untuk sekarang sih kayaknya masih bisa disimpan dulu. Coba kita lihat saham-saham apa aja yang hari ini akumnya masih uptrend ya, walaupun histogramnya nggak gede banget. Masih ada Antam, BCA masih sama, BHAT bisa kita lewatin, Boga coba kita lihat. Boga higher high higher low, tapi ini sahamnya kayaknya masih dominasi sama si big player ya. Ini bisa dibilang hari ini kan higher high higher low. Kemarin ada candle bisa dibilang outside bar pattern, tapi kalau yang suka lihat bodinya ini bisa dibilang kayak bullish engulfing. Nah, tutup di 1360 artinya di atas high kemarin 1355. Jadi ini bisa jadi satu trading strategi ya. Cuman memang ini perlu hati-hati bahwa si Boga ini dikuasai oleh si big player. Kayaknya sih mendingan cari saham yang lain ya daripada beli Boga. Cepin tadi udah dibahas juga. Kemudian Doit ICBP, coba kita lihat ICBP. ICBP inside bar pattern setelah kemarin hari Jumat ngetes area resisten 9575 9600. Hari ini inside bar pattern. Jadi kalau misalkan kamu masih punya ICBP nih ya, hari ini kan low-nya di 9400 sama dengan low kemarin hari Jumat. Jadi kamu boleh sell kalau harganya turun ke bawah 9400. Itu untuk ICBP-nya. Kalau untuk sementara ini sih akumnya hari Senin dan hari Jumat kemarin ini merah tapi kecil sih. Kalau misalkan akumnya masih merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan besok ternyata turun ke bawah 9400, kamu boleh take profit. ICBP mari kita lihat Indofood. Nah, Indofood ini masih cenderung sideways, masih di dekat area resisten 6800 6950. Masih belum banyak yang bisa diceritain untuk si Indofood ini kecuali dia bisa breakout 6950 ya. Tapi nanti beberapa hari ini sih pergerakannya candle-nya kecil-kecil. Kurang menarik. Mungkin saham yang lain masih ada yang lebih menarik. Coba kita lihat yang sektor agri tadi, kita lihat Ali dulu.
Ali masih cenderung sideways. Hari ini candlenya doji tapi histogramnya hijau sih ya. Cuman merahnya masih di bawah hijau. Merah di bawah hijau, hijau di bawah biru. Akumnya masih cenderung downtrend untuk beberapa hari terakhir. Masih oke sih maksudnya, tapi ya kita sebaiknya sih buat trading nanti aja, tunggu ada pola. Karena kalau di sini kalau kita lihat dari pola dari time frame hourly, di sini akan kelihatan bahwa di candle doji ini sebenarnya kita bisa manfaatkan momentumnya. Kalau misalkan besok bisa breakout 8675, kita bisa beli dengan potensial resistennya di 8900, 8975. Ini kalau kita ukur itu sekitar 2,6%. Jadi kalau misalkan kamu beli ya mungkin 2% dapat lah ya. Tapi mengingat saham yang lain mungkin masih ada ya, mungkin sebaiknya pilih saham yang lain. Tapi Ali masih bisa dimasukin ke watchlist. Siapa tahu besok naik ke atas 8675 duluan. BWPT setelah beberapa hari yang lalu saya sempat kasih tahu bahwa polanya di dekat support, ada pola bisa dibilang ada pola higher high higher low, closing tertinggi dalam 1 minggu terakhir, supportnya dekat 87, hari ini naik ke 95, 6,7% dibandingkan dengan closing hari Jumat kemarin. Dan sayangnya akum histogram hari ini merahnya gede ya, jadi agak mengkhawatirkan kalau misalkan besok buat dibeli. Sebaiknya sih jangan, lihat-lihat kondisi situasi dan kondisi dulu lah ya. Tapi untuk sementara ini dibandingkan dengan yang lain, Ali tadi seperti ini, kemudian BWPT tadi seperti tadi itu, kemudian yang ini LSIP. Di antara 3 saham dalam satu sektor yang sama, saya pilih si LSIP karena bandingkannya si LSIP ini sudah beberapa hari histogramnya hijau terus. Kemudian kalau untuk dekat resisten, Ali masih ada sedikit space sampai ke resisten. Si LSIP ini yang pas di resisten, jadi kita tunggu siapa tahu bisa breakout. Untuk yang BWPT sendiri, dia hari ini akum histogramnya merah gede, jadi agak mengkhawatirkan. Jadi di antara ketiganya saya pilih LSIP. Untuk berikutnya ada Jasa Marga, coba kita lihat. Jasa Marga small black body candle dengan berada di range area 4250 4500, masih belum sanggup dia closing di atas 4500, jadi masih belum stabil closing di atas 4500. Akumnya sih masih oke, walaupun hari ini merahnya kecil, walaupun hari ini akum histogramnya merah, tapi ya kecil nggak masalah. Akumnya masih uptrend, merah masih di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Dan memang sih ya candlenya tutupnya yang itu yang nggak enak ya, di bawah 4500. Tapi ya nggak apa-apa, masih boleh disimpan. Kalau misalkan besok ternyata harganya turun ke bawah low hari ini 4420, boleh take profit lah ya. Lagi pula sideways, ngapain barangnya disimpan terus, harganya nggak kemana-mana, mending cari barang yang lari aja. MDKA juga sepertinya masih sideways, coba kita lihat. Nah ini MDKA walaupun candlenya higher high higher low, tapi beberapa hari terakhir, mungkin 1-2 minggu terakhir nih candlenya masih cenderung sideways di antara 1345 sampai 1410. Rekomendasinya masih sama seperti yang kemarin-kemarin, kamu bisa beli tapi kalau dia breakout 1410 ya. PNBN, sepertinya PNBN sebaiknya dilewatin aja. Candlenya lower high lower low, akumnya uptrend tapi kayaknya sih ini sahamnya agak dikuasai sama si bandarnya. SMA tadi udah kita bahas, kemudian Semen Gresik. Semen Gresik masih cenderung sideways, hari ini tutup di 9950. Buat kamu yang masih simpan barangnya udah dapat dividen, harganya naik, akumnya masih uptrend, nggak apa-apa, masih tetap disimpan. Resisten terdekatnya di 10200, 10400. Jadi kalau misalkan bisa breakout, harapannya sih masih bisa ngelanjutin kenaikannya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini ada area resisten yang kemungkinan ada di 11075, 11 sekian. Di sini juga ada gap di 11600. Akumnya bagus ya, jadi nggak apa-apa sih disimpan. Cuman untuk dibeli kayaknya sih nanggung, harganya dekat resisten, mending nanti aja lah ya. Beberapa saham lain yang harganya masih di bawah area 5000 mungkin masih lumayan menarik untuk ditradingkan. Siapa tahu naiknya juga kenceng karena fraksinya juga per ticknya persenalnya beda sama yang di atas 5000. Saham berikutnya TBIG. Ini masih cenderung sideways, tutup di 1120, small black body candle, area sidewaysnya antara support 1000, 1030. Resistennya 1185, 1200, masih cenderung sideways, kurang menarik. Mari kita lihat beberapa saham yang muncul dari hasil explore hari ini menggunakan AFL yang saya pakai. Kita lihat dari mulai yang paling bawah. Asa kita bisa abaikan, Ali tadi udah dibahas. Indosat kemarin
ada pembahasan tentang Indosat di video saya, dan hari ini tutup 2500, sedikit di bawah resistennya 2550, Rp50 saja jaraknya ke area resisten. Di sini mungkin bisa dilihat bahwa area resistennya sekitar 2530, 25500 ya. Sempet nyampe tadi ke area tersebut, tapi habis itu tutupannya diturunin lagi sampai 2500. Nah, ini kelihatan di sini. Dan dari hourly-nya yang cenderung kelihatan ada inside bar pattern di situ, kita bisa pakai untuk jadi trading strategi. Dengan resisten berikutnya sekitar 2650. Ini mungkin kalau kita hitung masih agak sedikit jauh ya. Coba kita switch ke time frame hourly, dan di sini bisa dilihat ada satu trading strategi yang bisa kamu manfaatkan. Kalau misalkan seandainya besok harganya naik ke atas 2550, kamu boleh beli dengan peluang kenaikannya sampai ke area resisten terdekat sekitar 2610. Kalau kita lihat di sini sih mungkin sekitar 2% ya. Kita coba pasin ke 2550. Nah, ini sekitar 2,36% ya, masih mepet 2% lah kalau misalkan beli kemudian fee jual belinya 0,4%. Siapa tahu juga sampai 2610, 265, 2650 bisa jadi. Dengan area resisten seperti itu, di sini juga kita lihat akun histogramnya hijau 2 kali berturut-turut. Biasanya saya pilihnya 3 ya, cuman gara-gara kemarin dia bisa close di atas high di hari Kamis 2380, terus kemudian posisinya dekat support aja ke bawah 2300 bisa cut loss, di situ bisa jadi trading strategi ya. Tapi untuk sekarang breakout 2550 masih kayaknya sih kejauhan ya. Oke, kemudian main. Oke, berikutnya adalah tadi sampai main. Oke. Habis itu PTPP udah dibahas. Pizza. Sering melatih ke sana. Sering melatih ke sana tuh Pizza Hut ya? Oh, PHD. Oke, siap. Sido masih sideways, Medco di area support, dekat area support 440, tutup di 464 small white body candle. Dekat area support sih, cuman ya begitulah. Kayaknya sih masih ada yang lain yang masih bagus, cuman nggak apa-apa. Karena ini bisa dilihat bahwa ini akumnya histogramnya hijau. Dekat area support histogramnya hijau, siapa tahu masih bisa bagus ya. Cuman ngelihat yang lain masih ada yang bagus ya, mending pilih yang lain. Hoki PTV Inco tadi udah dibahas dekat resisten, kemudian si MAPI malah dia breakdown ke bawah 735, ini menyedihkan sekali. Area supportnya 735, 715, tunggu ada reversal patternnya aja buat masuk. Payah. Kalbe Pharma tutup di 1530, breakout resisten area 1500, 1520. Cuman ini akumnya hari ini kok merah ya. Mending cari yang lain kayaknya sih. Tapi ya nggak apa-apa, siapa tahu besok bisa naik kan. Di sini kita lihat bahwa tadi post closing harga ditarik naik 1530, sebelum post closing itu harganya di 1500. Jadi pas di kamar gelap ada yang pasang beli di sampai 1530 matchnya. Ya semoga aja sih besok bisa lanjut ya. Tapi kalau ngelihat tutupannya di gap up sih ya, kayaknya sih koreksi. Kalbe Pharma. Kita lanjutkan, WSBP masih cenderung sideways, kemudian Wood juga masih cenderung sideways, Astra sideways, IMJS ini inside bar pattern, tapi ya IMJS ya, sebaiknya cari yang lain aja lah. Mapa, Dowit tadi udah dibahas, DMMX masih cenderung sideways, Agro MCAS, LSIP higher high higher low deket resisten tadi udah dibahas. NV, BNLI, Jasa Marga juga masih cenderung sideways tadi udah dibahas. Antam, Semen Gresik, oke. UNTR ini menarik ya. Kalau kita lihat hari ini kan dia bisa dibilang sudah 4 kali berturut-turut histogramnya hijau, dan kalau kita switch ke time frame hourly di sini akan kelihatan bahwa ada sedikit sideways di antara 16.900 sampai 17.275. Di sini buat yang suka trading jangka pendek ya, jadi nyopet-nyopet gitu ya. Kalau misalkan breakout 17.275 iya bisa dibeli. Resistennya itu ada gap di 17.500, 17.575. Tapi karena masih cenderung sideways, gapnya itu biasanya saya abaikan. Jadi kalau kita adjust ini kayak gini ceritanya. Nah ini, jadi kalau misalkan dia bisa breakout 17.275, peluangnya itu sampai 18.025, 18.375. Ini
trading setup yang menarik sih sebenarnya. Kalau misalkan dia bisa breakout ke atas 17.275. Di sini kita lihat bahwa akumnya udah 4 kali berturut-turut histogramnya hijau, jadi cenderung big playernya cenderung konsisten melakukan akumulasi. UNTR bisa dimasukin ke watchlist buat besok. TPIC, BHAT, SCMA, breakout resisten tadi udah dibahas, Indofood, ICBP, lower high lower inside bar pattern di bawah 9400 bisa take profit. MDKA masih cenderung sideways, Cepin, BBCA masih bagus. Jadi kesimpulannya apa, Van? Apa ya tadi ya? TPP, MDKA. Oke, kita buka tadi, kita ulang lagi ya. Antam, kita lihat deket resisten, BBCA, Cepin, oke, Doit yang besok bisa dibeli apa, Van? Doit, NV, Inco, LSIP, PTPP, oke, besok boleh beli, breakout 1035, SCMA nggak usah, Antam, BBCA, BAT buka. Masa cuman PTPP, Van? MDKA masih sideways. Break 1410. Ya udah. Oke, itu tadi adalah beberapa saham yang bisa dibahas untuk perdagangan market hari ini tanggal 6 Juli 2020. Semoga besok marketnya bagus. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan selesai. Sampai ketemu besok. Semoga besok marketnya bagus. Dah. Jangan lupa follow Instagram kami @akum.co.id.